Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdalah yang baru saya baca adalah istilahnya hamdalah ahlil jannah. Hamdalah yang diucapkan oleh penduduk surga. Ya, berharap ketika kita ucapkan sekarang, maka Allah memilih kita sebagai penduduk surganya insyaallah. Lengkapnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ahlan wa sahlan dengan para hadirin hadirat yang ada di majelis Zoom hari Ahad pagi. Mohon izin kita hybrid bersama para ahlul Quran di Yogyakarta. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk mencintai Al-Quran dengan cinta yang sedalam-dalamnya. Jadi siapa yang berhamdalah seperti hamdalah ahlul jannah, maka itu menunjukkan kesadarannya terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya. Apa yang diagungkan oleh Allah itulah yang diyakini sebagai nikmat, dan apa yang tidak diagungkan oleh Allah dianggap biasa, ya berarti itu biasa-biasa aja. Ya. Udah mulai. Baik itu suatu hal yang mubah maupun suatu hal yang apalagi suatu hal yang menyimpang gitu ya, maka sudah seharusnya keimanan kita menganggap itu suatu hal yang biasa-biasa aja, suatu hal yang biasa, yang kecil gitu ya. Maka jika kita ditakdirkan oleh Allah berada di majelis ilmu dan majelis iman ini, maka sudah seharusnya kita menyadarinya sebagai nikmat yang besar dari Allah. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya.
Tampilannya jangan dirubah, kayak tadi udah bener. Ya. Nah begini aja. Ya. Jadi sudah zoom, kalau nggak ditampilin begini semakin nggak kelihatan. Ya. Ya. Minimal saya ngelihat namanya deh. Ya. Ya. Wajahnya dibayangin aja. Nah, ini saya ngomong begini menunjukkan mencari ilmu itu aslinya ya offline begini. Ya. Kalau online begini minimal namanya. Ya. Kalau namanya aja nggak kebaca, gimana orangnya? Ya. Ya, bagi yang Zoom yang mau tidur ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, mahya wa amut, jangan lupa. Ya. Kalau yang offline kan mau tidur mikir-mikir juga. Ya. Ya. Kecuali mau tidur semua ya kita tidur juga. Yang namanya ibu-ibu sambil masak silahkan. Ya. Ya, minimal kecium nanti asap masakannya. Jadi kita bisa bermajelis ilmu harus kita sadari alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dari yang hadir ini ada yang lebih mulia lagi, ya. Menikmati apa yang disajikan, menikmati ilmu-ilmu yang diberikan. Ya. Wallahu alam, masih ada enggak yang enggak menikmati, ya. Tapi insya Allah hatta andai kata enggak menikmati tapi sudah mau berkumpul, itu sudah namanya hadana, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Dari yang menikmati ada yang mau mencatat. Ya. Nggak mencatat juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Berarti nambah lagi itu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Dari yang mencatat nambah lagi nikmatnya menjadi komitmen mandiri. Ya. Panitia nggak bakal nanya udah diamalin belum. JSI itu juga bakal nanya udah diamalin belum. Apalagi saya. Ya. Maka yang mau mengamalkan, ya, dimana kesimpulan acara ini apalin tuh Quran gitu aja kan. Ya. Jadi nggak repot-repot kesimpulan. Nggak usah bingung. Ya. Kesian PMC kita bingung kemarin. Ya. Kesimpulannya gampang aja, apalin Quran udah selesai. Ya. Mau dapat banyak, mau dapat sedang, mau dapat ala kulli hal, insya Allah kenikmatannya meningkat dibanding yang cuma ya sudah bersedia hadir. Ya, walaupun semuanya itu sudah laik dihamdalahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Jadi tanpa mengakui seperti ini, ya, maka manusia itu tidak terarah di dalam melihat kenikmatan. Ya. Sehingga mungkin antum mengatakan gitu aja kok dibelan-belanin istilahnya, ya. Ya. Ya menurut dia begitu, ya. Tapi menurut yang lain biasa aja, ya. Namun perasaan manusia dalam melihat ini nikmat, ini bukan, ini nikmat, ini bukan,
aslinya tergantung bagaimana imannya dengan Allah. Ya. Cerita sedikit saat mendapat amanah di anggota dewan, salah satu kunkernya ke Spanyol. Main-mainnya ke Barca, ya. Orang sana namanya Barca. Ya kalau sudah ke Barca pasti ke Real Madrid kan. Nah, ke Real Madrid itu wah semuanya itu peserta ya belanin ngantri-ngantri ya. Ngantri berfoto sambil membawa piala kemenangan itu ya. Satu orang kena sekian euro, uang kita 1 juta. Cuma megang dan foto doang. Kenapa pada ngantri? Ya karena memang pemikiran manusia merasa itu istimewa. Ya karena memang dia pecinta bola istilahnya. Ya. Yang enggak merasa itu istimewa, mau gratis juga nggak mau. Ngapain gitu aja ngantri-ngantri ya. Udah lihat aja cukup ya. Kalau megang sambil berselfie ya, nah itu bayar sekian euro sama dengan 1 juta ya. Mungkin orang mengatakan ya boleh-boleh aja lah, orang bebas. Kamu nggak suka boleh, kamu suka ya boleh ya. Tapi kan manusia punya iman. Iman itulah yang harus membimbingnya mana yang berharga, mana yang biasa-biasa aja ya. Mungkin menurut orang lain kegiatan kita ya bukan saja biasa-biasa aja, nyape-nyapein ya. Tapi karena ada iman, enggak, ini kenikmatan, ini istimewa, ini memberi tambahan roh kehidupan ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, dan hadis ini bisa antum baca di kitab Riyadhus Shalihin, saat Rasulullah menyampaikan taujih dalam forum seperti ini, ada 3 sahabat yang terlambat. Sahabat yang pertama, sahabat yang bisa bodoh amat ya. Memang saya terlambat, tapi bagi saya taujih Rasulullah ini istimewa. Jadi saya mau duduk di depan ya. Kan biasa kan ini masih ada kosong, masih ada ya. Tapi dia, kenapa dia kepingin duduk di depan? Ya karena ingin mendengar lebih jelas ya. Dan duduk di depan ini konsekuensinya harus lebih konsentrasi ya. Beda kalau duduk belakang itu ya, mau rebahan juga bisa ya. Atau kalau orang Surabaya cuma mau sambil kelesetan ya, juga bisa ya. Apalagi sambil merem juga bisa ya. Ya kalau di sini ya, kalau sambil merem ya boleh juga ya. Tapi kalau antum videoin jadi lucu ya. Nah, yang satu lagi duduknya di tengah ya. Udah terlambat, asal duduk di tengah aja biar kehalangan, biar nggak kelihatan terlambatnya ya. Yang satu lagi duduk paling belakang, dekat pintu, kalau mau kabur gampang ya. Nggak pakai permisi ya.
Akhirnya benar, yang duduk di belakang itu baru duduk beberapa menit udah kabur duluan. Ya. Kenapa ada 3 perbedaan itu? Tergantung bagaimana keimanan seseorang menghargai ilmu. Ya. Bersyukur kepada Allah, ya. Walaupun ya majelis ini ya ala kulli hal dengan ya pemateri yang ala kulli hal juga, antum masih aja mau duduk di sini. Ya. Maksud saya nggak kebayang, andai kata kita gitu ya hadir majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya kita ingin kayak sahabat yang pertama tadi ya. Ya. Ngelihat Rasulullah aja udah senangnya luar biasa ya. Kayak orang-orang yang melihat artis itu kan bahagianya udah kayak apa gitu ya. Ya. Padahal cuma artis ya. Ya semua tergantung apa yang ada di pikirannya. Bagi dia artis itulah yang mulia. Jadi kalau ketemu artis itu apalagi cewek-cewek itu ya sampai histeris gitu ya. Ya. Maka selesai acara Rasulullah mengomentari ya 3 sahabat tadi. Kalian perhatikan nggak 3 sahabat yang terlambat tadi? Yang pertama, walaupun dia terlambat, dia duduk di depan, menunjukkan bahwa dia memang betul-betul ingin mencari ilmu ya. Karena dia betul-betul ingin mencari ilmu, maka Allah pun memberinya ilmu ya. Kenapa? Memang kepingin. Walaupun kata orang duduk di depan itu resikonya berat ya. Ya, harus lebih konsentrasi ya. Andai kata ada ngemilnya juga diatur ya. Ya. Coba di belakang ngemilnya wah ya enggak unlimited ya. Ya. Kalau di depan mau ngemil ya emang udah nggak ada ya. Kalaupun ada juga ngunyahnya teratur ya. Ya. Walaupun resiko itu semua, yang penting saya dapat ilmu ya. Apalagi di pematerinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti ini Rasulullah menjelaskan ya akan Allah lebih perhatikan ya. Ya. Idh annahu aqbala 'ala Allah fa aqbalallahu alaihi. Karena dia bersemangat untuk mencari ilmu itu, Allah pun bersemangat memberinya. Karena ilmu itu milik Allah. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Yang duduk di tengah tadi itu menunjukkan mau juga, tapi maunya setengah-setengah, nggak utuh. Ya Allah juga kasih setengah-setengah ya. Yang duduk di belakang ya, tapi tidak di majelis ini ya, insya Allah majelis ini hatta ini belakang kayak di depan ya. Maksudnya dicerita itulah ya. Ya. Yang maunya duduk di belakang itu udah terlambat, duduk di belakang udah terlambat, pulangnya duluan ya. Ya. Menunjukkan dia nggak bersemangat mencari ilmu itu ya. Maka Allah pun nggak bersemangat ya untuk memberinya ilmu ya. Falamma a'radallahu anhu ya. Karena dia nggak bersemangat,
Allah juga nggak bersemangat. Ya. Kamu nggak menjadi alim juga nggak ngaruh kehidupan ini. Ya. Insya Allah hadits seperti ini ya, sebagai penjelasan ayat tadi. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadilah orang yang dambaannya, menghargainya, menikmatinya terhadap apa saja ya, tergantung bagaimana penilaian Allah terhadap nikmat tersebut. Ya. Jika menurut Allah ini luar biasa, ya udah saya anggap luar biasa. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan man azzama ya. Man azzama ma azzamahu Allah ya. Faqad azzama ma azzama Allah. Siapa yang menganggap spesial yang dianggap oleh Allah spesial, maka dia sudah berada di jalan yang benar, menspesialkan apa yang dispesialkan Allah. Ya. Ya. Wa man saghara ma saghara Allah faqad saghara ma saghara Allah. Barang siapa yang menganggap biasa aja, menganggap kecil apa yang dianggap oleh Allah kecil, berarti dia telah benar hidupnya sesuai dengan apa yang dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang terbalik ya. Ya. Man azzama ma sagharallah. Barang siapa yang menganggap istimewa apa yang dianggap oleh Allah sepele ya. Berarti dia berada dalam jalan yang tidak benar ya. Begitu juga sebaliknya ya. Maka diungkapkan dalam katakan ungkapan bahasa Arab ya. Qadrul insani biqadri ma qadrul insani 'indallahi biqadri ma yatamannahu. Kualitas manusia di sisi Allah tergantung kualitas apa yang diinginkan ya. Apa? Kualitas manusia di sisi Allah tergantung apa yang diinginkan manusia itu. Qadrul insani 'indallah biqadri ma yatamannahu ya. Jadi untuk menghasilkan ma yatamannahu, maka manusia tergantung dengan siapa ngumpulnya ya. Jadi kalau ngumpulnya sama ahlud dunia ya, ngumpulnya sama orang-orang yang dianggap sukses dalam keduniaan, maka keinginannya pasti nggak jauh-jauh dari urusan dunia ya. Kapan punya emas, kapan punya ini, kapan punya itu ya. Ada yang kapan kepingin jadi penyanyi, apa yang kapan jadi ingin artis ya. Sehingga dia harus
menjual dirinya, menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan demi untuk mendapatkan keinginan. Ada yang ditakdirkan, ada yang enggak ditakdirkan. Ya. Maka kalau ditakdirkan dia mendapatkan keinginan-keinginan dunianya, ya, maka manusia bisa jadi dalam bahaya. Yang enggak ditakdirkan bisa jadi ya selamat ataupun cuma rugi dunia. Ya. Itu yang disebut dengan ayat di suratul Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ya. Yang pengen jadi penyanyi terkenal ada yang ditakdirkan, walaupun katanya yang ditakdirkan itu menurut penelitian maksimal cuma 3 orang dari 1000 orang, dari per 1000 orang yang menginginkan. Ya. Jadi sadaqallahul azim ketika mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau kamu kepinginnya cuma urusan dunia, saya kasih, tapi tergantung saya mau enggak. Nah maunya itu, maunya Allah orang yang gitu itu cuma sedikit, tapi yang kepengen banyak banget. Udah tahu dari 1000 orang maksimal cuma 3 yang dikasih oleh Allah, tapi orang nggak peduli. Siapa tahu saya, siapa tahu saya, siapa tahu saya. Ya. Tapi keinginan akhirat itu berlaku buat siapa saja. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang kepingin akhirat Allah kasih semuanya. Seperti kasus sahabat tadi, walaupun terlambat dia tetap mau duduk di depan supaya dapat ilmu. Ya. Maka inilah mengapa Rasulullah sering mengatakan, ayo dong ngumpul lagi, ngumpul lagi. Ya. Sebagian ulama beristihad pentingnya ngumpul pekanan. Setiap pekan ngumpul lagi, setiap pekan ngumpul lagi. Karena di balik ngumpul itu akan ada manfaat-manfaat keimanan. Karena manusia itu tergantung dengan siapa ngumpulnya. Ya. Almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung bersama siapa ngumpulnya. Ya. Ya, ngumpul dengan orang yang soleh. Seperti yang saya katakan, betapapun kita cuma ya istilahnya modal badan saja ke sini. Ya. Yang penting saya kelihatan, yang penting fotonya ada, ya. Yang penting masuk ya Zoom ini, ya. Ya. Insya Allah cepat atau lambat Allah kasih hidayah. Ya. Karena mau ngumpul sama orang soleh itu sudah prestasi sendiri. Ya. Maka untuk tema seperti ini Rasulullah ya untuk fikrah seperti ini ya, seperti ini apa masih ingat ya, ya fikrah seperti ini ya, jadilah orang yang keinginannya keinginan yang dicintai oleh Allah ya, bukan keinginannya ya bagi Allah biasa-biasa aja. Apalagi kalau bagi Allah keinginanmu itu dianggap nggak penting banget gitu ya, ya. Maka Rasulullah punya hadis bunyinya apa? La hasada illa fi thnataini. Semua keinginan itu nggak ada bobotnya, nggak ada
nggak ada nilainya di sisi Allah kecuali dua keinginan, ya. Sehingga istilah hadisnya tidak lagi menjadi keinginan yang negatif kalau kamu menginginkan dua hal, ya. Pertama, menginginkan Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran. Menginginkan Al-Quran yang telah Allah berikan kepada hambanya yang lain. Lihat saudaranya rajin tilawah kepingin, lihat saudaranya hafal Quran dia kepingin, lihat saudaranya paham tafsir ayat dia kepingin, pokoknya seluruh terkait dengan Al-Quran dia kepingin. Nah, ini berarti sudah berkualitas di sisi Allah. Karena tadi apa? Kualitas manusia tergantung apa yang diinginkan. Bukannya nggak boleh keinginan yang lain, ya, silakan keinginan yang lain-lain, ya. Tapi skalanya biasa-biasa aja, ya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah bukan rezeki saya. Tapi untuk rezeki Al-Quran, wah saya kalau nggak, ya, nggak mendapatkan rugi banget hidup ini, ya. Udah hidup sebentar, ya, hidup paling 60 tahun, 70 tahun berakhir, tapi untuk punya rezeki Al-Quran saja nggak punya, rugi sekali, ya. Ya. Maka ketika saya bikin acara-acara, ngisi acara-acara seperti ini di berbagai tempat di Indonesia ini, ya, ya, semoga di sini juga terjadi, ya, baik muslim maupun muslimah kemudian punya tekad-tekad tertentu, ya. Ada yang mengatakan pokoknya saya, ya, nanti di usia 50 tahun insya Allah saya sudah hafal 30 juz, ya. Ada yang 60 tahun pokoknya di usia 60 saya sudah harus hafal Quran. Ada yang mengatakan pokoknya saya tidak boleh berpisah dengan dunia ini kecuali saya sudah hafal Quran, ya. Ada yang Allah kabulkan keinginannya, ya. Salah satu murid saya di Bandung, ya, dia menghafal dari usia 65, ya. Ngafal 70 tahun selesai setorannya, ya. Maksudnya usia 70 tahun, ya, bukan 70 tahun menghafal, ya. Di usia 70 tahun selesai setorannya. Dan saat itu juga Allah panggil, ya. Ya. Beliau TNI, ya, pensiunan atau purnawirawan Angkatan Udara, ya. Ada yang ibu-ibu usia 50 tahun Allah takdirkan selesai setoran di usia 60 tahun, ya. Jadi 10 tahun dia menghafal, ya. Semua mulia di sisi Allah. Yang ketiga cuma kepinginan doang, ya. Dari 30 juz ya lumayan 3 juz, ya. Cuma nolnya aja hilang, ya. Yang penting jangan tiganya yang hilang, ya. Ya. Kalau masih nol yang hilang, walaupun sampai akhir hayat dia belum selesai, yakinlah di sisi Allah sudah dianggap selesai 30 juz. Kenapa? Biqadri ma yatamannahu. Keinginan manusia itu sudah menjadi catatan tersendiri di sisi Allah. Ya, dalam surat An-Nisa gimana bunyinya?
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berangkat dari rumahnya saat peristiwa hijrah, ya, di tengah jalan meninggal dunia, maka sudah tercatat pahala hijrahnya utuh, padahal nggak nyampe ke Madinah. Bahkan begitu istimewanya hijrah itu di sisi Allah. Ada seorang sahabat sampai di Madinah nggak betah, ya. Namanya tempat yang baru, ya. Ibarat antum misalnya walaupun nginep semalam di sini, ya pasti keingetan rumah melulu, ya. Kapan nih selesainya biar saya pulang, ya. Manusiawi, ya. Ya. Nah, orang nggak betahan begini biasanya tidur susah, ya. Dimerem-meremin nggak merem-merem, ya. Tapi yang gampang betahan sampai di majelis ilmu masih tidur juga, ya. Apalagi di kamarnya, ya. Asal melihat bantal aja, ya. Sudah langsung bismillahirrahmanirrahim, ya wa'amu, ya. Orang yang nggak betahan, ya dikasih makanan juga males-malesan makannya, ya. Tidak ada sahabi yang saat hijrah seperti itu, ya. Istilah bahasa Arabnya ijtawa, ya. Ijtawa artinya perasaan manusia nggak siap atau nggak beradaptasi dengan tempat yang baru, ya. Akhirnya sahabi itu saking nggak kuatnya bunuh diri, ya. Dia potong urat nadinya, ya. Meninggal. Akhirnya dimakamkan sampai akhirnya Rasulullah bermimpi, ya, sahabi ini hidup dalam kenikmatan yang luar biasa, ya. Artinya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu kebijakan Allah itu, ya. Ketika manusia itu dengan segala kekurangannya tapi punya amal-amal yang unggulan, amal-amal yang spesial, ya. Maka kekurangan itu langsung mengcover kekurangan itu, ya. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, usahakan setiap orang beriman punya amal unggulan, ya. Kapan disebut unggulan? Ya kalau amal itu tidak banyak diminati oleh orang lain. Kalau banyak peminatnya, ya bukan unggulan itu namanya, ya. Fulan ini masya Allah, ya, jadwal makannya teratur misalnya, ya. Sarapan tepat waktu, ya. Makan siang tepat waktu, ya. Makan malam tepat waktu, ya. Kalau soal tepat waktu makan sih nggak usah ngaji juga bisa. Tapi untuk bisa bersama Al-Quran sepanjang hidup ini perlu ngaji. Dan insya Allah menjadi amal unggulan. Ketika menjadi amal unggulan, maka otomatis betapa dibalik menghafal itu ada butuh kesabaran. Sudah hafal disetorkan butuh kesabaran, ya. Ya namanya orang baru hafal mau setor, ya. Ngelihat wajah gurunya aja udah lupa hafalannya, ya. Sehingga ada murid saya, ya, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah lupa, ya. Kelanjutannya apa, Ustaz? Lah kamu belum baca udah minta kelanjutan, ya. Untung saya ingat kemarin dia setoran Al-Ankabut, ya.
Walamma ja'at rusuluna, oh ya walamma ja'at rusuluna katanya. Ya. Tapi Rasulullah masih melihat tangannya itu diperban. Ya. Rasulullah mengambil kesimpulan mungkin ampunannya belum utuh, ya. Mungkin semua badannya sudah diampuni, tapi tangannya belum diampuni. Rasulullah berdoa lagi, ampuni hambamu ini ya Allah. Ya. Besoknya mimpi lagi, tangannya udah utuh lagi, udah nggak pakai perban lagi. Ya. Karena amal apa? Amal hijrah. Ya. Hijrah udah nggak ada, tapi esensinya ada. Ya. Amal yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Ya. Yang penting pengorbanannya yang istilah ayatnya apa? Wa an a'mala salihan tardahu. Ya. Yang penting tetap di dalam keridhaan Allah. Ya. Jadi jangan sampai ini bapak-bapak ini mentang-mentang kepingin hafal 30 juz, ya, anak istrinya ditinggalkan. Udah pokoknya saya di masjid terus ngapal terus. Itu anak-anak perlu bantuan, tuh istri perlu bantuan. Bodoh amat, yang penting saya menghafal. Ya. Nah, ini amal soleh tapi tidak tardohu. Jadi tetap seimbang. Ibu-ibu juga begitu. Ya. Ngafalnya juga harus tetap ngafal yang tardohu. Ya, lagi asik murojaah, kata suaminya, tolong bikinin teh. Afwan ya, saya lagi murojaah, jangan ganggu. Ya. Ya. Murojaah ya murojaah, tapi ya, ya. Atau misalnya tanggung ya, 10 menit lagi tunggu ya. 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 Akhirnya kata suaminya, bikin sendiri aja dah. Ya. Ya. Itu amal soleh tapi tidak tardohu. Karena di sini sedang berhadapan, hak suami adalah hablum minan nas, tilawah hablum minallah. Hablum minan nas enggak boleh dikalahkan, ya. Ya. Lagian bukan mengalahkan juga, karena memang di saat itu seorang istri harus menunjukkan khidmahnya kepada suami. Tinggal dia lakukan apa yang diinginkan, setelah itu melanjutkan tilawah lagi, murojaah lagi, udah selesai. Ya. Bukan mengikutkan keinginannya, enggak. Saya ini kan lagi tilawah. Ya. Ini urusan suami, ini urusan dunia. Ya. Padahal suami itu punya kedudukan yang syar'i di sisi Allah untuk ditaati, untuk diberikan kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan khidmah az-zaujiyah, ya, itu tidak kalah besarnya pahala yang ada dibanding tilawah itu sendiri ataupun amal-amal soleh yang lain. Makanya Allah mengajarkan, berilah aku ya Allah mampu beramal soleh, amal soleh yang kamu ridai. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu. Berilah kami kemampuan beramal soleh yang kamu ridai. Ya, ada yang nanya ke saya, Ustaz, memang ada amal soleh yang tidak diridai? Ya, ya ada, ketika amal soleh itu pelaksanaannya nggak syar'i. Ya, ya itu contoh kecilnya tadi. Ya. Jadi kembali kepada topik kita, ya, usahakan ilmu-ilmu kita, majelis-majelis ilmu kita, ya, bisa menghasilkan keinginan-keinginan yang diunggulkan oleh Allah, yaitu menginginkan Al-Quran. Ya. Kelihatannya gampang banget, ya, apa sih susahnya menginginkan? Ya. Tapi kalau di kepalanya nggak ada, apa itu Al-Quran, apa itu menghafal Quran,
apa itu tadabbur Quran, tafsir Quran, nggak kepingin manusia itu. Padahal cuma kepenginan doang. Ya. Jadi keinginan itu tergantung apa yang ada di kepala manusia. Ya. Yang kedua, kepingin kaya. Ya. Tapi saat kepingin kaya itu kekayaan yang untuk diinfakkan. Ya. Dia kepengen uang, gimana saya bisa punya uang 1 triliun. Tapi pikirannya ya katakan 50%-nya, 70%-nya akan saya infakkan. Maka walaupun yang diinginkan urusan duit istilahnya, urusan harta, bagi Allah orang ini tetap dianggap keinginan akhirat. Karena walaupun menginginkan harta, tapi dalam rangka apa? Ya. Dalam rangka berinfak. Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana laili wa ana an-nahar. Ya. Maka tolong prinsip-prinsip seperti ini, khususnya terkait dengan keduniaan, berlakukan dalam berbagai macam tema keduniaan kita. Semua orang tiap pagi pasti nyari rezeki, ya. Tiap pagi pasti nyari penghidupan maisha. Tapi yang membedakan apa? Dalam rangkanya. Ya. Saya berangkat ke sekolah ini dalam rangka, ya, mengantarkan anak-anak umat ini agar jadi yang soleh. Ya. Sebelum masalah rizki, ya, ini murid saya ada katakan 40. Gimana ya kira-kira 5 orang aja bisa jadi orang soleh. Jadi 5 orang itu difokusin, ya. Insya Allah rizki itu akan ngalir sendiri, ya. Kalau bukan dari sekolahnya, insya Allah ngalir dari tempat yang lain, ya. Ini akidah ini. Jangan pernah menganggap karena ngajarnya di sebuah SDIT dikira rezekinya cuma dari SDIT. Padahal rezeki Allah itu luas, dari SDIT, dari A, dari B, dari C. Ketika rezeki itu dianggap hanya dari tempat ngajarnya, disitulah sering jadi masalah. Dari dulu gajinya masih gini-gini doang katanya. Ya. Yang berumah tangga juga begitu. Rumah tangga saya ini dalam rangka apa? Sebentar lagi pilkada yang berpolitik, ya. Pastikan dalam rangka apa saya berpolitik. Sehingga amal-amal kita itu betapapun, ya, casingnya adalah umur dunia, urusan dunia, tapi dalamnya urusan akhirat. Maka insya Allah, ya, menjadi orang yang secara utuh dia termasuk orang yang waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, ya, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Jadi walaupun sibuk dalam keduniaan, tapi aktivitasnya berbobot di sisi Allah. Sibuk dalam urusan politik, berbobot di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitulah insyaallah taujih kalimatul mukhayyam untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Di Jogja ini, dan insyaallah
selanjutnya kita pindah ke majelis Zoom. Ya, majelis Zoom apa istilahnya ini, MKAN ini insyaallah ya. Ahlan wa sahlan kepada hadirin hadirat di majelis Zoom yang sudah hadir dari sejak awal, dan selanjutnya ya, kalau tadi ini jatah yang offline dinikmati yang online, sekarang jatahnya online harus juga dinikmati oleh yang offline juga insyaallah. Judul besar daripada ya majelis Zoom kita adalah ya memahami surat Ali Imran. Ya. Kita tahu bahwa Ali Imran artinya adalah keluarga Imran. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali baca al, tapi baca al, hamzahnya minimal 2 harokat, al, supaya bermakna keluarga. Ya. Seperti antum mengatakan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan al Imran. Kalau al Imran menjadi alif lam qamariyah namanya ya. Ya, atau alif lam lita'rif. Al Imran, keluarga Imran. Kemarin kita fokus kepada seperti yang kita bahas hari ini. Kita fokus kepada ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, ya. Manusiawi kamu punya keinginan keduniaan, ya. Tapi tolong bungkus keinginan keduniaanmu dalam rangka meraih akhirat. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Ya. Dengan berbagai macam aktivitasnya. Di mana aktivitasnya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi singkat penjelasan, Allah menjelaskan di ayat berikutnya adalah qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, ya. Salah satu penjelasan tentang ayat ini, ya, kamu menjadi orang yang sangat mencintai Allah, ya, dengan berzikir, ya, dengan zikir yang direkomendasikan oleh Allah, ya, yaitu qulillahumma malikal mulk, ya. Ini menjadi zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana di Al-Baqarah ada zikir wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka siapa yang sering membaca ayat ini, Rasulullah katakan ismullahil a'zam alladzi du'iya bihi ajab. Siapa sering baca ayat ini ketika dia berdoa, maka doanya dikabulkan, ya.
Ya, kita dengan manusia aja beda ya. Ketemu dengan orang yang kita harapkan ngasih duit kepada kita ya. Tapi kita mintanya nggak sopan gitu. Ya fulan kasih duit dong saya 1 juta ya. Beda dengan orang yang mintanya ya banyak mukaddimahnya ya. Apa kabar Pak ya. Ya, tanya dulu kabarnya ya. Cerita ini cerita itu ya, sedikit-sedikit memuji. Memang luar biasa Pak ya ini banyak masjid-masjid yang sudah dibangun oleh Bapak ya, banyak lembaga pendidikan yang sudah dibiayai dan seterusnya ya. Baru kemudian ngasih koda ya, kami juga lagi butuh dana ini Pak ya. Ya begitulah ya. Begitu juga minta kepada Allah ya, akan lebih diperhatikan kalau kita puji Allah dulu. Gimana cara mujinya? Salah satunya baca ayat ini. Qulillahumma malikal mulk ya. Ya, maka usahakan roh seperti ini dihadirkan bahwa saya sedang memuji Allah ya. Jangan sampai kalau ada saudaranya baca Qulillahumma malikal mulk ya, sibuk berberes-beres. Wah ini masukin tas ya, karena sebentar lagi mau pulang ya. Akhirnya rohnya nggak terasakan ya. Terutama lagi bagi para aktivis dakwah yang punya cita-cita memperbaiki umat, memperbaiki sistem politik yang ada, memperbaiki pemerintahan ya. Maka para ulama menistihadkan agar ya, selain makna pujian, ayat ini juga diniatkan sebagai doa agar suatu saat umat ini dipercaya oleh Allah memimpin negeri ini ya. Ya latihan-latihannya mungkin memimpin jadi RT, jadi RW, jadi Pak Lurah ya, jadi camat, jadi bupati, wali kota ya, gubernur, menteri. Itu semua dengan roh ayat ini sesungguhnya manusia itu sedang ngasih kode kepada Allah. Ya Allah, jika kami memang udah laik, tolong berikan kepada kami ya. Apa iya bisa terjadi ya. Maka di ayat ini juga diingatkan ya, kamu harus yakin ya. Sebagaimana kemarin kita bahas pentingnya yakin bahwa Allah bisa nolong saya, nolong kita semua untuk bisa menghafal Quran. Apa buktinya kamu yakin ya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ayat ini menunjukkan saya yakin, kami yakin ya Allah bahwa umat ini, umat ya, bukan pribadi-pribadi ya. Ketika politik itu sudah untuk pribadi, di situ masalah ya. Harus saya yang jadi
mau jadi caleg, mau jadi alek, mau jadi wali kota, mau jadi saya, di situ jadi masalah. Tapi kalau yang jadi yang penting siapa saja, yang penting soleh, insya Allah politik itu tidak membawa fitnah. Ya. Bagaimana pemahamannya ayat ini? Ya. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kami yakin ya Allah suatu saat Engkau akan memberikan kekuasaan itu kepada kami. Seyakin kami malam dan siang ini tiap hari berganti. Gak mungkin siang terus, gak mungkin malam terus. Gak mungkin manusia itu mati aja, pasti ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu dimaksud dengan tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Karena itu merupakan SOP kehidupan. Istilahnya nggak mungkin manusia itu, kelompok manusia itu lemah selama-lamanya atau berkuasa selama-lamanya. Pasti ada saatnya ini berkuasa, ada saatnya yang soleh berkuasa. Namun kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, maka orang-orang beriman itu akan akan apa istilahnya, istilah antum itu apa, pelongok ya. Gimana ya cara memimpin kabupaten ya, gimana ya cara memimpin kota ya, tapi dilatih dari sekarang ya. Bukan karena jabatannya, tapi karena itu sebagai sarana untuk memperbaiki umat ya. Ketika dianggap itu tujuan, disitulah ya terjadi fitnah politik ya. Dan ini berlaku semua kegiatan ya. Ngajar di SDIT itu tujuannya adalah untuk berkontribusi mendidik umat. Tapi ketika niatnya saya dapat berapa, jadilah masalah. Padahal udah dikasih, tapi ketika bertahun-tahun dikasihnya segitu aja ya, mulai ya komen-komen ya, dari dulu segini-gini aja ya. Kedengaran oleh bendaharanya, ya udah kita naikin ya. Udah dinaikin sekian tahun lagi ngomong lagi ya. Baru sekali doang naikinnya ya. Lama-lama orang gak menikmati lagi pekerjaannya di dalam membimbing umat. Ya udahlah saya resign aja ya. Yang belum tentu mendapatkan pengganti yang lebih baik ya. Ini berlaku dalam semua tema kehidupan. Berpolitik juga begitu ya. Ketika berpolitik yang aslinya islahul ummah ya, memperbaiki umat, dimana ketika tujuan ini ada ya, andai kata orang beriman tuh nggak berkuasa, cuma ngomporin orang berkuasa agar kekuasaannya dijadikan sarana memperbaiki umat, maka orang itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibalik, berkuasa tapi kemudian kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, tidak untuk memperbaiki umat, hina manusia itu ya. Oleh karena itu para anbiya ya, Nabi Musa ketika berdakwah kepada Nabi Musa, isinya nggak ada yang wahai Fir'aun kamu turun dong biar saya yang jadi raja, nggak ada. Yang ada adalah wahai Fir'aun takutlah kepada Allah ya, masuk Islam lah dan seterusnya ya. Nabi Ibrahim juga begitu, berdakwah ke Namrud, bukan maksud Nabi Ibrahim itu ingin mengkudeta Namrud, tapi mengingatkan Namrud seperti itu ya. Surat Rasulullah kepada Muqayqis Raja Romawi, Rasulullah mengatakan aslim taslam yabqa mulkuka, masuklah Islam kamu selamat, kerajaanmu aman ya.
bukan mau menggulingkan, kerajaanmu aman. Ya. Nabi Sulaiman kepada Saba, Ratu Saba, ya. Balqis juga tidak dalam rangka ya kamu turun aja biar saya yang jadi, enggak. Tapi masuklah kamu Islam. Ya. Itu begitu aslinya ayat ini ya sebagai salah satu dasar berpolitik secara Al-Quran itu begini ya. Yang penting itu misinya apa ya. Allah katakan yang penting misinya kamu bisa berkuasa atau enggak berkuasa. Itu yang dimaksud dengan tu'til mulka man tasha, berkuasa, wa tanzu'ul mulka mimman tasha, enggak berkuasa ya. Maka intinya wa tudzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Yang penting jadilah kamu orang yang tu'iz, yang mulia di sisi Allah ya. Yaitu tergantung kepada niat-niatmu ya. Berkuasa enggak berkuasa itu seperti kehidupan, ini kaya, ini enggak kaya, ini punya mobil, ini enggak punya mobil, ini ngontrak, ini enggak ngontrak. Yang membedakan di sisi Allah apa? Amal-amal solehnya. Punya rumah tapi amal solehnya sangat sedikit apalagi enggak ada, tudzillu, rendah di sisi Allah. Ini ngontrak, udah ngontrak kecil lagi tapi amal solehnya luar biasa, mulia di sisi Allah. Jadi memang politik itu urusan dunia, tapi bagaimana urusan dunia ini bisa dibungkus dengan urusan akhirat, menjadi potensi untuk kehidupan akhirat yang lebih baik ya. Untuk itulah Allah mengulang tasaknya itu 4 kali ya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ya. Biyadikal khair. Padahal kalau mau satu aja sudah bisa, tapi kalau satu saja pemahamannya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah ya. Ketika diungkapkan dengan 4 kali tasyaknya, maka manusia di dalam kehidupan berpolitiknya menjadi 4 kelompok, sebagaimana diungkapkan tasyaknya itu 4 kelompok. Yang pertama apa? Yang pertama berkuasa dan mulia, berkuasa dan masuk surga istilahnya ya. Contohnya siapa? Ya Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan semua raja-raja yang penguasa-penguasa yang mengikuti Nabi ini ya. Tu'ti itu kan diberi oleh Allah sehingga dia berkuasa ya. Berkuasa dan mulia ya. Kelompok yang kedua ya, tidak berkuasa tapi mulia ya. Tanzi' tidak berkuasa tapi mulia. Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim dan para nabi, orang-orang saleh yang lain enggak berkuasa tapi mulia. Balik lagi ya, ada yang berkuasa ya, tapi hina. Fir'aun ya. Berkuasa tapi hina. Berkuasa Namrud, padahal kuasanya luar biasa, tapi karena sombongnya Allah hinakan ya. Allah hinakan, nyamuk masuk ke telinga ya. Dan subhanallah bertahun-tahun itu nyamuk nggak mati-mati di dalam ya. Antum bisa bayangkan nggak ya, tidur dalam kondisi nyamuknya wirawiri di depan telinga aja udah terganggu, nging nging nging
disemprot, datang lagi temennya nganging. Ya. Gimana kalau ngingnya itu masuk ke dalam? Pukul itu telinga kepala itu supaya keluar. Ini malah senang dipukul-pukul, nggak mau keluar. Akhirnya mati cuma gara-gara nyamuk. Berkuasa tapi tudzillu man tasya. Yang lebih sadis lagi, udah nggak berkuasa masih hina lagi. Wa tanzi'u tapi tudzillu. Udah nggak berkuasa tapi hina. Ya. Karena mungkin dia jadi pendukung penguasa yang jahat. Ya. Nah, karena itu aslinya ayat ini bercita-citalah menjadi kontributor, ya, mengantarkan umat ini dalam kemuliaan, yaitu dalam kesolehannya, dalam ketaatannya, ya. Baik dengan tanpa kekuasaan atau belum berkuasa ataupun ya berkuasa. Ya. Walaupun ada pertanyaan, kenapa kalau sekarang kayaknya harus berkuasa? Ya. Iya, karena persepsi atau teori umat ini harus berkuasa itu sudah dihancurkan oleh musuh berabad-abad lamanya, atau paling tidak 2 abad. Ya. Umat Islam jangan berkuasa. Wah, akhirnya dibuat gerakan tasawuf. Udah yang penting zikir aja lo, jangan repot-repot ngurusin politik, ya. Ya. Maka tidak mustahil, makanya kita perlu bermukhayyam, karena keasikan menghafal Quran bisa jadi juga begitu. Udah penting murojaah lah, jangan sibuk-sibuk sama urusan dunia. Padahal aslinya kamu menghafal Quran agar kamu bisa menjadikan Quran itu sarana untuk memperbaiki umat, sehingga insya Allah dengan Al-Quran semakin bersemangat untuk memperbaiki umat ini, ya. Maka insya Allah dengan pemahaman seperti ini tidak mungkin politik itu menjerumuskan dalam fitnatuddin, fitnah agama bagi orang beriman, karena dia tahu bagaimana cara memahaminya dan cara memprosesnya dengan baik, sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa 7 orang yang akan dinaungi di akhirat nanti, di mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah pejabat yang adil, imamun adilun, ya. Ini menunjukkan bahwa aslinya politik itu ladang amal soleh yang sangat diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah ya, yang disampaikan Ustaz Abdul Aziz. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz-Ustazah semua yang dirahmati Allah dan juga penduduk Zoom yang dirahmati Allah juga, tidak saya simpulkan, langsung saja kita buka sesi diskusi, ya, tidak usah banyak-banyak. 2 ini Ustadz 2 sudah ngacung, nggak enak kalau saya tolak ya. 2 Ustadzah 1 saja cukup. Nanti penduduk Zoom juga biar ada kesempatan untuk bertanya. Langsung saja kepada Ustadz Habib, monggo. Jazakumullah khairan. Perkenalkan Ustadz, ane Habib Ustadz. Mohon maaf Ustadz, tahun 2022 ane ke markas Ustadz, kalau jenengan masih ingat Ustadz.
Saya iktikaf di sana sekitar 7 hari Ustaz. Ya. Sama-sama Ustaz. Maaf. Apa nih Ustaz pertanyaan saya? Tadi Ustaz menjelaskan tentang seorang yang mohon maaf membunuh dirinya sendiri dengan memotong nadinnya itu Ustaz. Ini kan sepertinya kan bertentangan dengan yang wala taqtulu anfusakum gitu Ustaz. Nah, ini menyengkronkannya seperti apa Ustaz? Apakah wala taqtulu anfusakum itu memang ayatnya belum turun sebagaimana dulu khamr itu masih boleh terus kemudian baru dilarang, atau seperti apa Ustaz mensinkronkan dua hal itu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, izin bertanya. Nama Ahmad Khalil, perwakilan Pondok Pesantren Baitul Quran Yogyakarta, Gunung Kidul. Pertanyaannya tentang melatih kefokusan Ustaz. Ini apa masuk ke sesi yang keempat ini atau ke satu kedua kemarin? Mohon maaf Ustaz kalau misalkan tidak sesuai dengan materi pagi ini. Dalam menghafal Quran itu perlu membutuhkan kefokusan banget, seperti yang Ustaz sampaikan kemarin. Jangan sampai membaca Quran baru sebentar nguap sedikit langsung shadaqallah dan yang lain. Dan saya juga pernah mendengar Ustaz, nasihatnya begini: ketika jadi santri kalian menghafal, waktu fokus kalian hanya sekitar 45 menit atau sampai 1 jam gitu Ustaz nasihatnya. Dan nasihat ini juga saya pakai ketika mengajar santri Ustaz. Dan saya lihat waktu 30 menit sampai 40 menit itu santri mulai cari-cari tempat yang lebih nyaman dari sebelumnya gitu Ustaz. Nah, kalau udah 5 menit ya wallahu a'lam gitu. Jadi di sini saya minta nasihat, kalau misalkan nasihat yang saya ajarkan ke santri ini kurang benar, mungkin antum punya nasihat yang cara-caranya Ustaz, bagaimana bisa fokus banget gitu. Saya juga pernah belajar di Bandung, dan guru saya murid antum juga Ustaz, dan beliau pernah bilang antum naik gunung turun gunung tasmi' 30 juz. Masya Allah, itu luar biasa dan pasti membutuhkan kefokusan yang luar biasa. Syukran Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang Ustazah tadi yang tunjuk tangan, ada mic nggak di belakang ya? Ada, monggo. Sebentar, baru diikhtiarkan. Atau bisa bersuara lantang gitu. Wah, alhamdulillah ada. Yang di Zoom juga siap-siap nggih, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. 2 saja cukup nanti yang di Zoom. Monggo Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran atas waktunya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan waktu untuk bertanya sebelum berakhirnya Mukhayyam Quran. Oke, Ustadz, kembali lagi ke tema besar menjadi insan mulia bersama Al-Quran. Saya percaya, kita yakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Akan tetapi Afan, mungkin ada sebagian kecil dari orang-orang yang di luar sana, insya Allah bukan kelompok kita yang di sini, itu seperti sudah tilawah, sudah ibadahnya mungkin juga sudah bagus, atau bahkan dia juga sebagai penghafal, tapi mengapa belum bisa memanage kolbu ataupun memanage lisannya dengan baik sebagaimana Al-Quran yang dia dengungkan gitu. Itu tidak sedikit yang seperti itu, mungkin di sekitar kita ataupun yang lainnya. Jadi seolah-olah bahwasanya hafalan atau Al-Quran itu seperti kamuflase itu buat kehidupan, ada sebagian kecil. Nah, yang jadi pertanyaan adalah
Al-Quran itu kan sebagai rahmatan lil alamin ya, sebagai al-huda, sebagai al-dzikr. Nah, sejauh mana kedalaman ruhnya Al-Quran itu di dalam rahmat Allah? Kenapa masih ada sebagian kecil mereka yang di luar sana itu tidak bisa mensinkronkan antara Al-Quran dengan kehidupan sehari-harinya? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, mungkin agak sedikit seperti Ustadz yang nomor 2 tadi menanyakan bagaimana tips. Kalau saya lebih, mumpung ada Ustadz Aziz di sini sebagai Al-Hafiz, mungkin ada tips atau strategi. Benar, memang metode itu sendiri-sendiri Ustadz, bagaimana yang kemarin Ustadz sampaikan. Tapi mungkin sampai detik ini, sampai sejauh ini Ustadz menjadi Al-Hafiz itu kan insya Allah ada tipsnya ya, ada caranya bagaimana agar ditularkan kepada kami-kami semua yang insya Allah sedang berikhtiar menuju ke sana. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom ada? Tidak ada. Oke, saya simpulkan dulu nggih Ustadz. Ini kalau enggak usah Ustadz ya. Kalau ini saya berani nyimpulkan. Monggo Ustadz. Pertama hukum bunuh diri ya. Jelas perbuatan dosa besar karena Allah katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dalam hadis intinya orang bunuh diri itu orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Dia udah gak yakin lagi Allah menolongnya. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang bunuh diri dengan minum racun, nanti Allah akan azab dengan minum racun terus. Siapa yang bunuh dirinya dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka diazab dia akan selalu ya dilemparkan dari tempat tinggi dan seterusnya ya. Yang bunuh dirinya dengan menusuk dirinya atau menembak kepalanya misalnya, ya udah akan disiksa terus ya. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang yang beriman ya, maka tetap ada kebijakan yang lain ya. Kalau orang kafir ya udah begitu, tapi orang beriman ada kebijakannya yang disebut dengan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha ya. Kata yaghfir menunjukkan masih ada peluang diampuni ataupun peluang tidak diampuni. Jadi yang penting bagaimana agar diri saya mendapatkan peluang itu ya. Dan setiap manusia kan nggak pernah tahu dirinya nanti bunuh diri atau enggak ya. Naudzubillah. Seperti Sahabi itu mungkin awalnya ya, dia masih temannya Abu Hurairah, sekampung sama Abu Hurairah, sekampung sama Tufail bin Amr ya. Ya, sebelumnya baik-baik aja, tapi begitu kondisi kehidupan yang luar biasa ya, ya baru dia nggak kuat ya. Tapi sebelum itu dia adalah pelaku amal-amal soleh yang tingkat tinggi ya. Sehingga dia yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mendapat kebijakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka untuk konsentrasi kita harus yakin bahwa di dalam diri kita punya potensi untuk konsentrasi. Kalau kita mencoba fokus ya. Ibaratnya orang tidur, orang punya rumah dekat perlintasan kereta api. Apakah dia nggak bisa tidur sepanjang zaman? Ya, karena 5 menit kereta api lewat. Enggak, dia sudah beradaptasi. Dia kalau mau tidur sudah bisa bodo amat dengan kereta api. Silakan setiap menit lewat saya tidur aja.
Ya. Begitu juga orang yang tidur di majelis ini, ya. Ya. Padahal saya udah berisik banget, ya. Udah berisik ngomong, berisik batuk, mau tidur aja. Ya. Karena udah konsentrasi dengan tidur. Coba konsentrasinya sama taujih, ya. Kalau konsentrasi taujih yang ada melek merem, ya. Hatinya kepingin dengar, tapi matanya kepingin merem, ya. Ya. Lama-lama hilang juga karena udah konsentrasi sama taujih. Tapi kalau yang nyerah gitu, ya udah mau apa-apain lagi, ngantuk, ya. Udah ngantuk pakai doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim ayya wa amut, ya. Ya udah, kelas, ya. Ya. Sampai temennya pulang dia masih tidur aja di situ. Ya. Jadi kita harus yakin dulu bahwa kita punya potensi untuk konsentrasi. Ya. Kemudian hilangkan apa saja yang membuat dia konsentrasi. Ya. Bagus bagian penghafal. Kalau murojaah menghafal, HP saya matiin. Masa iya 1 jam misalnya HP matiin, ntar orang kabar ngamuk, nggak bakalan dah. Ya. Syukur-syukur ditulis di status, mohon maaf bagi yang menghubungi saya, nanti 1 jam lagi ya. 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 Ya, itu hilangkan seperti itu. Ya. Rasakan bahagianya berkonsentrasi dengan hilangnya kebahagiaan saat tidak konsentrasi. Ketika berhasil baca 1 juz, tentu hati ini lebih bahagia daripada yang nggak berhasil 1 juz. Ya. Hati lebih bahagia kalau berhasil 1 jam ini untuk murojaah dengan yang ya nggak konsentrasi, kemudian menyerah. Ya. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, ya termasuk la raiba fihi, bahwa Al-Quran tidak meragukan di dalam memperbaiki diri saya. Ya. Jangan la raiba fihi itu cuma kontennya saja la raiba fihi, tapi berdampak baik kepada diri saya nggak yakin, ya udah nggak ditolong oleh Allah. Yakini aja. Ya. Insya Allah suatu saat saya akan bisa menjadi baik. Saat membaca murojaah, ya jangan niat kamuflase. Ya. Kalau niat kamuflase ya jadi kamuflase terus. Niatnya adalah saya membaca ini, ya Allah tolong apa yang saya baca ini bisa memperbaiki diri saya. Ya insya Allah niat itu diproses oleh Allah. Ya. Kemudian dia menyadari bahwa dirinya nggak baik, ya. Dengan istighfarnya, dengan doanya, ya Allah tolong dong perbaiki diri saya. Saya ini sudah hafal 30 juz, tapi kok masih begini, ya. Bukan membela dirinya, apalagi udah nyalain orang lain, ya. Orang lain tuh nggak ada apa-apanya, saya ini yang paling baik, ya. Padahal orang lain melihat dia itu tadi, ya, akhlaknya nggak baik, ucapannya nggak baik, ya. Ketika dia menyadari, istighfar, berdoa, insya Allah Quran apa yang dia baca itu memproses kebaikan-kebaikan dirinya. Ya. Kalau dia nggak baiknya mungkin dalam cara bertutur kata, maka setiap ada ayat yang menjelekkan orang yang ngomong jelek, langsung dia istighfar. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini kan mengecam orang yang ya asbun, ya.
asal ngomong untuk menjelekkan orang lain. Ya. Ya. Kalau dia pelit, maka dia langsung sadar ada ayat wa amma membakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dia sadar, insyaallah Al-Qur'an akan memperbaiki. Ya. Memang Al-Qur'an menjadi tidak berfungsi ketika manusia itu terjerumus dalam sebuah kondisi apa yang disebut dengan di surat akhir Al-Kahfi, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa yang paling baik, orang lain semua salah, ya. Sehingga nggak pernah menyadari bahwa dirinya jelek ataupun menyimpang. Ya, kalau secara teknis tentang pengalaman menghafal saya, wallahu alam semuanya sudah menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya, wallah alam, menurut saya kalau di persentase 75% lebih pertolongan Allah, 20% mungkin dari usaha-usaha itu. Ya. Jadi kalau pemahamannya 75%, berarti semua orang beriman insya Allah punya peluang. Ya. Bahwa dalam menghafal itu berarti pertolongan Allah itu lebih dominan daripada kemampuan pribadi sebagai manusia. Ya. Sehingga keterbatasan apapun kalau masih ada pertolongan Allah nggak ngaruh. Ya. Ya, di zaman saya mana ada pakai mukhayyam begini. Ya. Ngapalin aja. Ya. Oh, pakai penjelasan la hasada illa fitnatain. Jadi sejak SD tahun 70-an saya tinggal di Surabaya, kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Ampel, ya. Di rumah saya dengan Masjid Ampel kurang lebih 15 menit jalan kaki, ya. Itu juga punya athar tersendiri, punya pengaruh tersendiri, ya. Dimana di zaman itu, wallahu alam sekarang saya nggak tahu, di zaman itu hampir semua orang memang aktivis pembaca Quran semua. Ya. Ba'da maghrib di saat itu nggak bakal ada di gang-gang itu remaja, anak kecil main-main. Ya. Ba'da maghrib semua remaja, semua anak, putra maupun putri, kalau enggak di masjid, di rumah para ustadz-ustadz yang ada. Ya. Jadi ada faktor lingkungan. Ya. Ada faktor keluarga. Ya. Baik orang tua maupun keluarga, katakan paman, bude, pakde, semua, ya. Itu selalu memang menjadi pembaca Al-Quran yang menurut saya saat itu patut didambakan, ya. Bahkan sampai masa tua mereka itu, ya, udah penglihatannya udah nggak bisa, tapi nggak ada yang hafal, cuma pembaca Quran yang rajin, ya. Sampai saking rajinnya itu semi hafal, ya. Semi hafal itu udah bisa mengoreksi orang lain tanpa melihat mushaf. Ya, kamu harokatnya salah, kamu kurang wow, kamu
seharusnya misalnya walama dibaca falama atau falama, itu sampai bisa ya. Dan saya kadang-kadang suka jadi rujukan kalau ayat ini di ayat surat apa, padahal nggak hafal, tapi kalau ditanya wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar ya, maka dia akan tunjukkan oh itu ada di An-Nahl, itu ada di Al-Qamar misalnya ya. Jadi alhamdulillah hidup dalam lingkungan yang sangat Qur'ani ya, cinta Al-Quran, walaupun juga Qur'annya Qur'an tilawah ya, bukan Qur'an yang sudah ada fikrahnya, sudah ada ya. Insya Allah antum lebih baik sebetulnya ya, sudah pakai fikrah, sudah pakai Qur'an yang siasa, Qur'an dulu mana ada gitu-gitu Anda ya. Qur'an pahala aja dulu ya, yang penting pahala deh. Tapi kalau ikhlas barokah ya. Tapi kalau Quran keren gini nggak ikhlas, nggak barokah juga ya. Ya. Udah nggak ikhlas, manja lagi. Sulit sedikit, sadaqallahul azim ya. Sulit sedikit, nggak bakat ya. Ya. Gigih lah sama Al-Quran ya. Bahkan salah seorang keluarga katakan Bude itu tiap bulan pasti hatam, dan kalau hatam itu semua manggil ponakan-ponakannya ya. Cuma disuruh mengaminkan doa khatmul Qur'annya, dan itu terasa sekali athar tarbawinya. Walaupun waktu itu sebagai anak-anak ya, kalau sudah diundang itu ingatnya sebentar lagi makan gado-gado khas Surabaya itu pakai di kuah gitu ya, ya. Atau tahu campur ya. Yang orang Jawa Timur tahu, kalau Jogja nggak ada itu tahu campur ya. Jadi yang ingat wah bentar lagi makan tahu campur atau gado-gado, terus pulangnya dapat duit ya. Tapi ternyata itu menjadi tarbiyah ya. Ya ibaratnya itu semacam miniatur mukhayyam Quran lah ya. Ya. Ya, tiap bulan kita datang ya, kita mengistilahkan aminan ya. Ya. Besok aminan ya, aminan itu berarti ngumpul ya, membaca, makan-makan setelah mengaminkan doa khatmul Quran ya. Ternyata semuanya itu membuat pengaruh ya, menikmati menghatamkan Quran ya. Ya. Jadi ini semua hadiah dari Allah. Untuk bisa rajin menjadi pembaca Al-Quran itu nggak perlu mengenal nasihat 30 yang katanya an yakuna laka wirdun yaumiyun la yaqilu an juz'in, nggak perlu gitu-gitulah ya. Kita cuma ngelihat ini baca Quran, ini baca Quran, ini baca Quran. Masa saya nggak baca? Akhirnya baca ya. Akhirnya kita ikut menghatamkan ya. Karena masih anak-anak, masih remaja ya. Ya. Maka kekuatan menghatamkannya lebih kuat ya. Jadi sebulan minimal sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali ya. Apalagi Ramadan minimal 5 kali, bisa 10 kali ya. Itu dari tahun 70-an itu ya. Awal 70-an itu udah punya kebiasaan begitu ya. Ya. Namanya anak-anak juga ada sesi main-main lah ya. Tapi kadang-kadang kita lagi baca Quran, lagi di masjid, teman-temannya itu nyusul ya, mana dia pasti baca Quran di masjid ya. Karena lagi baca Quran mereka nunggu ya. Padahal kita baru setengah juz, nunggu sampai selesai baru ngajak main ya. Ya namanya anak-anak ya sama seperti antum dulu lah, yang benteng-bentengan, yang bak sodor ya, ya. Ya hampir sama ya. Jadi dibentuk oleh lingkungan ya, menjadi pembaca Al-Quran yang rutin, menghatamkan lagi ya. Sehingga saya merasa lidah ini sudah nggak terasa berat lagi ya. Kan kalau yang nggak biasa baca manusia itu ya,
Kalau baca Yusuf kayaknya berat gitu lidah itu ya. Lain dengan membaca An-Naba gitu ya. Ya. Terasa ringan, tapi karena kalau sering baca akhirnya semua jadi ringan di dalam menghafal. Ya. Sampai akhirnya kurang lebih 83 ya. Baru bertemu dengan seorang penghafal, seorang ustadz penghafal yang namanya juga sama ya, Abdul Aziz juga, tapi Hasanan, Ustadz Abdul Hasan Abdul Aziz Hasanan, yang nggak berhenti memotivasi. Kamu ini bacaannya bagus, sayang kalau nggak menghafal. Kamu ini udah lancar baca Quran, kalau nggak menghafal. Pokoknya kalau ketemu dia berisik nih telinga ya. Lama-lama juga ada perasaan begini juga. Ini kalau nggak menghafal nih orang ini nggak diem-diem nih ya. Ya udahlah ngapal aja dah ya. Ya. Jadi itu ibu itu yang paling pintar berisikin orang ya. Berisikin suami, berisikin anak. Ngomong terus, udah murojaah belum? Udah nambah belum? Ya. Udah sholat belum? Itu kan yang paling kuat ibu-ibu ya. Ya kalau ada bapak-bapak bisik itu jarang biasanya ya. Ya. Akhirnya menghafal dan kemudian terasa nikmat ya. 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 Dan di daerah Ampel itu hampir tiap bulan ada acara ya, kalau yang dari Jawa paham namanya semaan ya. Semaan rutin ya. Biasanya di istilahnya kalau nggak Jumat Legi ya atau Minggu Legi ya. Yang nggak tahu orang Jawa ada yang Legi, ada yang Pahit ya. Ada yang Pon, ada yang Wage ya. Ya. Nah, di situ ada semaan pagi baca gantian per orang 1 juz ya. Menjelang maghrib hatam. Nah itu saya juga rajin tuh menghadiri gitu aja itu ya. Sehingga setiap melihat penghafal Quran itu sering penasaran, kapan saya bisa seperti itu ya. 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 Wabil khusus pembaca namanya Husnan Busiri, sekarang tinggal di Malang ya, di Singosari ya. Itu dengan hafalan yang sangat mutqin, suara yang sangat bagus, ahkam yang sangat bagus, lagunya juga bagus ya. Waduh kalau ngelihat itu penasarannya luar biasa ya. Itu jadi lebih kepada motivasi. Saya nggak pakai metode-metodean ya. Ya. Ya akhirnya ya ngarang-ngarang sendiri aja metodenya ya. Ya. Jadi kalau saya menghafal ya, langkah pertamanya pahami dulu artinya. Dan ini tidak banyak dilakukan di zaman itu oleh para penghafal. Jadi sebelum saya menghafal, katakan menghafal An-Naba, saya baca dulu artinya berulang-ulang ya. Sampai tidak boleh saya mengucapkan sesuatu tapi saya nggak paham apa ini artinya ya. Ketika saya mengatakan misalnya wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, oh berarti ayat ini maksudnya begini ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, pokoknya harus paham semua ya. Kalau sudah paham semua ya, jadi ada tahap memahami arti ya. Ada tahap membaca berulang-ulang dulu 20, 30 baca ya. Baru kemudian dihafal ya. Tahap ketiga dihafal ya. Maka kalau sudah dihafal ya, dilancarkan ya. Kalau sudah dilancarkan, dikuatkan ya. Dikuatkan itu maksudnya gimana ya. Coba saya biasanya mulainya menghafal dari ba'da zuhur ya. Ba'da zuhur, sebelum zuhur membaca artinya. Ba'da zuhur memulai
hafalan, menambah hafalan. Ba'da asar menguatkan, ya. Kemudian ba'da isya melancarkan, ya. Sebelum subuh memastikan ini benar hafal enggak, ya. Kira-kira kalau nanti ketemu gurunya grogi enggak, ya. Kalau masih grogi berarti, ya, apalagi sampai enggak ingat awalnya, berarti belum kuat itu hafalan, ya. Bukti kuat itu apa? Yang kamu hafal tadi bisa kamu baca dalam sholat, ya. Misalnya mau setoran yas'alunaka 'anil anfal, coba baca dalam sholat, ya. Ya nggak apa-apa, dulu nggak ada HP ya, yang ada mushaf kecil. Kalau lupa ya buka aja, ya. Selesai ya pegang lagi, ya. Sampai bisa, ya. Memastikan bahwa sudah hafal itu caranya baca dalam sholat. Kemudian baca jangan megang mushaf, karena kalau megang mushaf itu berarti penghafal itu masih punya keyakinan seakan-akan ayat itu ngalir gitu ke kepalanya. Jadi lepas, bila perlu mushafnya taruh di ujung sana, ya. Supaya tadi konsentrasi, ya. Kalau masih megang itu bawaannya pengen ngeliat aja, ya. Nggak apa-apa kalau nyangkut, ya. Kan jadi berusaha, untuk mengingatkan saya harus jalan dulu ke sana untuk membuka mushaf. Padahal kadang-kadang lupanya itu cuma karena konsentrasi, sebetulnya tahu, cuma karena konsen sehingga nggak teringat. Ya kurang lebih seperti itu, ya. Kalau secara teknis itu juga saya tulis di dalam buku saya, Kiat Menjadi Hafidz Quran Da'iyah, ya. Di waktu itu nggak ada istilah da'iyah, yang penting hafal saja. Tapi ketika saya ke Jakarta, ternyata menghafal Quran ini fungsinya multi, ya, bisa begini, ya. Makanya ketika saya tulis, saya tambahin bagaimana menjadi hafidz Quran yang sekaligus Qurannya bermanfaat untuk aktif dalam dakwah di jalan Allah. Sehingga saya kasih judul Kiat Menjadi Hafidz Quran Da'iyah, ya. Diprotes oleh para ustadz, wah kalau judulnya begitu keberatan, ntar orang nggak tertarik, ya. Berharap supaya buku itu lebih laku, jadi ganti aja, gantinya apa Ustaz? Gantinya Kiat Menghafal Quran gitu aja. Udah saya ganti Kiat Menghafal Quran. Tapi setelah dievaluasi enggak juga, ya. Enggak juga, kemudian orang pada tertarik, masih biasa-biasa aja. Cetak lagi, ganti lagi ke awal lagi, ya. Menurut saya ini yang asli, yang saya rasakan saat menulis dalam rangka ini, ganti lagi Kiat Menjadi Hafidz Quran Da'iyah sampai sekarang. Jadi pernah 2 atau 3 tahun judulnya saya rubah, Kiat Mudah Menghafal Quran, ya. Tapi tidak membuat orang jadi menghafal Quran, ya. Akhirnya sampai sekarang buku ini terus dicetak. Ya itulah mungkin kalau pembahasan secara teknis, ya. Wallahu a'lam. Gimana yang di Zoom, ada tanya jawab atau silakan yang di Zoom. Ada yang mau bertanya yang berada di Zoom? Gimana? Ada di chat. Waduh, alhamdulillah, ya. Gitu. Gimana cara saya membaca? Simpulin aja gitu. Waduh. Kesimpulannya menghafal Quran. Nah, ini besar ini. Afwan, suara kecil, suara kurang jelas, syafakallah.
Yang paling bawah. Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, kesibukan dunia yang awalnya diniati untuk amal soleh seringkali di tengah jalan menemukan kelelahan, kejenuhan, dan dikhawatirkan jatuh pada syahwat untuk mengejar dunia, hingga kadang terasa berat atau sulit menyempatkan untuk beramal soleh seperti qiyam, tilawah rutin dan sebagainya. Bagaimana untuk meluruskan kembali niat dan memotivasi diri untuk tetap semangat beramal solih? Ini sepertinya perempuan ini, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu Ustaz. Yang bertanya, Ustaz. Bagaimana meluruskan? Ya diluruskan. Ya. Berarti kan bengkok tuh, lurusin aja. Ya. Ya. Kelelahan ya istirahat. Ya. Gampang ya, gitu. Kadang-kadang lelah katanya istirahat lah. Ya. Ya kalau lelah terus kerja ya nggak konsen. Ya. Jadi manusia itu ya yazidu wa yanqus, memang berubah. Kita bukan malaikat, ya. Kita bukan malaikat. Jadi bisa aja mengalami pasang surut, ya. Selama manusia itu terus menambah ilmunya, insya Allah istiqomah. Wabil khusus ilmu yang dipelajari dengan ngumpul seperti ini, karena ngumpul itu dapat rekomendasi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Berdoa dengan doa yang direkomendasikan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya. Insyaallah yang lurus, yang bengkok tadi lurus lagi, ya. Yang lelah seger lagi, ya. Ya. Yang ngantuk bangun lagi, ya. Jadi gitu aja, ya. Kita tidak bermaksud atau jangan pernah berpikiran kalau mau begitu jadi malaikat gitu. Tetap jadi manusia, ya. Yang penting bersama siapa Anda berinteraksi itu juga punya pengaruh. Makanya orang beriman nggak boleh menjauh dari teman-teman soleh-solehahnya, terus dipepet terus supaya ya kondisi-kondisi yang negatif tadi, yang lelah biar segera seger lagi, yang bengkok lurus lagi, yang kebawa oleh tarikan syahwatnya kembali lagi kepada tarikan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Ya itu insyaallah, ya. Ada lagi? Ada lagi yang di Zoom? Tidak ada. Sepertinya sudah cukup, nggih. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Aziz yang sudah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Semoga nanti Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyimak kembali. Masih ada lagi ya Ustadz-ustadz semuanya. Jadi tolong disimak dengan sebaik-baiknya nanti siang kembali. Saya juga tidak akan menyimpulkan kembali karena banyak sekali. Intinya ya, nggak usah ya, tadi sudah banyak sekali. Ada pengumuman dari panitia untuk agenda selanjutnya. Yang di Zoom juga kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Ini sudah boleh keluar yang di Zoom. Sepertinya sudah. Kita akan menyimak dengan doa bersama. Mohon diaminkan semuanya kepada beliau Ustadz Abdul Aziz. Mohon izin untuk berdoa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada beliau guru kita semuanya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh yang sudah menyampaikan materinya. Oke, Ustadz saudara semuanya, sebelum kita tutup pesan saya mulai hari ini monggo ibu-ibu bisa jadi orang yang cerewet pada tempatnya. Dan satu lagi tadi pesan dari Ustadz Abdul Aziz, buatlah miniatur mukhayyam Quran. Nah ini salah satu PR kita ya, nanti ada miniatur mukhayyam Quran. Ini menurut saya menarik begitu. Ada tambahan dari panitia? Cukup nggih? Setelah ini agendanya adalah bersih-bersih, makan pagi, ada olahraga Ustadz?